Dari dulu sampai sekarang, bahkan dari zamannya Moti, dari zamannya Ibnu Haytham atau setelah Ibnu Haytham 500 tahun sebelum abad Masehi, Iya. ilmu fotografi itu nggak banyak berubah sebetulnya. Basicnya tuh hanya ada 3. Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi di Voice of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Pak Syuaibun Ilyas atau biasa disebut Abah ya. Sama karena ya seperti namakannya. Dan senior juga Pak ya. Abah ini sudah fotografer senior di Bandung, juga dosen ya Pak ya. Insya Allah. Berarti dari tahun 70-an ada aktif berfotografi di Bandung? Ya, kalau kapan mulai saya belajar motret itu sekitar tahun 80 awal, 81, 82 begitu. Oh, oke. Lumayan itu berarti udah hampir 40 tahun berarti ya megang kamera. Ya itulah mungkin ya, karena sebagai orang tua sehingga orang menyebut Abah. Saya sendiri kurang suka sih. Oh, gitu. Karena perasaannya tuh bersekolot pisan gitu ya. Jiwanya masih muda Pak ya. Iya, terus senior mungkin ya senang bini orang katanya. Tapi itu jauh lebih baik daripada saya senang suami orang. Iya betul. Ya agak serem kan. Lebih serem. Ya Bang ini dosen fotografi yang emang kebetulan banyaknya di basic Pak ya. Ya sering ngajarnya ya. Ya kebetulan sejak seingat saya tahun 89 itu 98 saya pertama kali diminta mengajar foto secara formal di Bandung. Nah, dimulainya saya mengajar basic fotografi diajakin oleh Pak Leonardi, dulu legend juga di Bandung. Nah, dan setelah itu tahun berikutnya saya dipercaya oleh teman-teman yang kebetulan megang kuasa di kampus-kampus gitu ya. Akhirnya saya terdampar jadi pengajar mungkin. Yang tadinya saya suka motret, agak terpaksa sekarang saya menjadi berbagi dengan mengajar foto. Tapi Pak Abah juga ini juga pendidikannya dulu di fotografi ya atau enggak? Justru tidak. Justru tidak. Malah saya tuh pendidikan saya mungkin nggak percaya bahwa saya di pesantren gitu loh. Bu, jadi nggak pernah kuliah foto tapi atau enggak, di pesantren pun hanya sekedar ikut beberapa tahun, beberapa bulan belajar ngeliwat gitu ya. Karena dulu belum ada namanya kos, namanya laundry gitu. Ya masak sendiri, nyuci sendiri, kayak lagu dangdut ya. Tapi justru tahu teori-teori foto itu justru dari ketika apa sih? Kalau ketika saya dituntut oleh mahasiswa dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Pak, sudah jadi bapak waktu kalau di kelas. Kalau ini kenapa? Ya? Kenapa ini? Kenapa? Terus itu kenapa? Kalau ini harus bagaimana? Nah, mungkin karena itu saya dituntut belajar. Belajarnya ke siapa? Ke Pak Leo atau Pak Sularko atau ke siapa? Semua. Saya tidak berani mengatakan saya otodidak. Otodidak itu kan belajar sendiri. Tapi teman-teman semua saya anggap sebagai guru saya. Pergaulan itu sebagai guru saya. Jadi kayaknya kurang tepat deh kalau saya mengistilahkan diri sebagai otodidak belajar sendiri. Enggak mungkin. Apalagi zaman itu ya, internet juga belum ada. Betul. Jadi emang belajarnya bukan dari formal ya kalau Abah tuh. Iya, dari betul. Pergaulan ya. Dari pergaulan, dari kesenangan, dari yang ngulik juga ya. Baca. Ya mungkin bacaan saya walau pada saat itu mungkin agak terbatas ya. Tidak seperti sekarang informasinya. Ya dari situlah mungkin apa yang saya dapetin dari pelajaran saya yang sedikit saya berbagi kepada teman-teman di kelas itu. Ini loh kata buku ini begini, kata Pak ini begini, kata siapa ini begini. Dari situ saja sih sebetulnya. Oke. Berarti bermodalkan itu Abah bisa ngajar sampai berapa tahun? Berarti 98 sekarang sampai 20 sekian tahun ya Pak ya? Enggak kerasa ya. Itu saya 98 saya masih kecil.
Belum tahu. Maaf, mungkin orang Kang Sa, punten. Arif? Kang Arif juga mungkin orang tua Kang Arif masih pacaran ya dulu ya. Enggak, 98 udah. Udah. Tapi dengan pembelajaran itu semua kan Abah juga jadi sekarang ngajar yang teknis banget juga kan ya Mbak ya, yang basic gitu ya. Akhirnya dituntut paham tentang teknis. Nah itu kalau sepengalaman Abah ini mengajar foto teknis gitu ya, basic di kampus gitu. Pengen tahu sih gimana definisi cara motret yang benar tuh kayak gimana, soalnya saya ini bukan dari kalangan akademisi foto juga nih, sama kayak motret juga dari teman-teman aja. Nah kalau dari akademisi gimana sih motret benar itu? Itu sudah menjadi, mungkin sudah jadi kurikulum ya di mana-mana perguruan tinggi, kalau bahwa di mengajar fotografi itu dari dulu sampai sekarang, bahkan dari zamannya Moti, dari zamannya Ibnu Haytham atau setelah Ibnu Haytham 500 tahun sebelum abad Masehi. Ilmu fotografi itu nggak banyak berubah sebetulnya. Basicnya tuh hanya ada 3 menurut saya tuh. Tentang kepekaan film, tentang shutter speed, tentang diafragma, segitiga exposure. Tapi mungkin zaman Moti bukan kesana ya, tapi masa ide-ide dasar ya. Tapi setelah itu dikembangkan oleh para pemikir-pemikir, jadilah itu patokan-patokan untuk apa sih? Nah, menurut saya bahwa pada awalnya fotografi itu dibuat orang untuk memindahkan alam ke dalam media yang 2 dimensi. Diabadikan lah itu. Disalin, dicontek, diciplak. Nah, tentu saja menurut saya pada saat itu target utamanya itu persis seperti apa yang dia lihat gitu. Iya, betul. Karena kan fotografi seperti kita tahu itu lebih dulu dimanfaatkan oleh para pelukis katanya. Ya buat neplak. Untuk menciplak, untuk men-tracing. Nah, karena itulah saya mengambil esensi dari pengetahuan itu bahwa fotografi yang benar itu ya seperti apa yang dilihat. Seperti apa yang manusia lihat berarti. Betul. Berarti pemilihan lensa dan lainnya juga ngaruh berarti. Gimana? Nah, akhirnya pengetahuan itulah yang mendasari ilmu fotografi. Bahwa yang katanya sudut pandang mata manusia itu terbatas loh, nggak 180 derajat. Oleh ilmu fotografi itu diketemukan bahwa lensa yang sudut pandangnya sama dengan atau hampir sama dengan mata manusia itu pada lensa yang berukuran 50 mili full frame. untuk full frame. Nah, itu kan ilmu sebetulnya. Tentang sudut pandang. Ya. Nah, berikutnya tentu saja bagaimana tentang hasil rekaman itu semirip mungkin dengan yang apa yang kita lihat. Orang-orang yang lihat juga beda nih ya. Misalnya kayak mata saya sama mata Mas Wahyu gitu. Udah beda juga. Ada orang yang buta warna gitu. Berarti yang jadi patokan seperti mata orang lihat mata orang normal atau mata yang normal mungkin ya. Dari sanalah mungkin yang disebut benar itu menurut saya tuh. Awalnya dari situ bahaya. Awalnya dari situ. Karena sekarang kan sudah berubah banyak. Orang bukan kita mungkin tidak berpatokan pada benar dan salahnya lagi foto. Iya, sekarang udah enggak gitu ya. Tapi bagus dan tidak. Iya, benar. Bagus itu semua foto mungkin yang dihasilkan itu bagus semua. Tapi apakah itu benar? Mungkin iya, mungkin tidak gitu loh. Betul. Kalau dilihat dari esensi awal fotografis. Oke. Nah, kalau gitu gimana sih caranya biar kita bisa motret dengan benar kayak yang tadi sesuai definisi Abah itu? Ya, terus menerus motret. Terus maksudnya dibandingkan, yang gampang tuh membandingkan apa yang dilihat dengan hasil yang kita dapat. Oke. Pada saat itu juga, karena kalau sudah berpindah ke lain waktu, udah beda. Pasti sudah berubah lagi. Ada faktor cuaca, ada faktor cahaya, ada faktor yang lain-lain. Itu kemungkinan akan berubah lagi. Sekarang dengan adanya teknologi digital, pada saat itu juga kita bisa mengoreksinya. Benar atau salah. Bukan berarti tidak bagus ya. Iya. Ini balik lagi ke definisi benar yang tadi yang di awal gitu ya. Yang dimaksud benar tuh itu kan. Iya. Benar secara teknis, benar secara kasar pandangan mata. Bukan kebenaran mutlak absolut ya. Walaupun sih kamera juga mempunyai keterbatasan juga ya.
Betul. Nah itu paling yang berarti yang cara motret manual kita harus benar-benar kenal dengan Kamera. alatnya ya. Ya, Cara satu mengakalinya ilustrasi gitu. yang sering saya sampaikan itu adalah ketika ada satu objek di satu tempat, Oke. terus kita punya beberapa macam kamera, dipotret objek yang sama dengan satu sudut yang sama pada situasi yang sama, itu kemungkinannya tidak akan ada yang sama hasil fotonya. Iya, bisa, iya. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada yang sama, berarti tidak ada yang benar dong. Nah, yang benar yang mana gitu ya? Nah, itu mungkin perbeda karakter masing-masing kamera yang kita pakai. Betul. Ya, soalnya kan karakteristik sensor ini gini, Ya, atau mungkin. pakai film ini karakteristiknya kayak gini gitu-gitu. Kan itu juga agak beda ya. Betul. Nah, cuma kalau dulu kan ketika Abah zaman analog lah, belum ada Betul, digital, itu berarti agak susah ya. Ketika ini kayaknya udah bener nih, terus pas dicuci ternyata lupa lagi bener nggak ya gitu-gitu ya, gimana? Ya, akhirnya kita harus jujur. Kita jujur, ini tuh sesuai nggak dengan apa yang kita lihat tadi. Terus kemudian ukurannya mungkin sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan itu memang tujuan akhirnya tuh itu kan, ya, memotret atau membuat sesuatu itu sesuai dengan apa yang ya, sesuai kita dengan inginkan. kita punya kuasa ini ya. Betul. betul. Nah, itu sebagai gagasan, Betul. sebagai ide. Nah, terus kita lakukan langkah-langkah eksekusi atau memotret. Nah, hasilnya tidak sama. Nah itu. Tugas kita dong untuk memotret ulang atau memperbaikinya lagi. Kalau berhenti di situ dan itu dilanjutkan sebagai sebuah karya, tapi katakan kita tidak jujur Tidak puas atau bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukankah itu berarti bahwa ketidakmampuan kita untuk menguasai hal-hal yang teknis gitu loh. Iya. Jadi kayak kita nggak terlalu menguasai, jadinya gitu ya. Betul. Ya sudah lah, apa adanya. Iya, jadinya kayak gitu lah ya. Contohnya gini, yang saya juga mungkin sering melakukannya ketika ingin memotret, keinginannya bla 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 sudah jadi konsep. Ya. Tapi ketika dipotret, eksekusi terus tidak berhasil. Yang gampang hitam putihkan sajalah. Jadi ini jalan pintas ya. Tuh, padahal justru hitam putih susah ya. Kalau memang ditugas atau diniatkan untuk memotret hitam putih, dari awal pun sebaiknya kita harus melakukan konsep dan perencanaan. Menurut saya seperti itu. Iya sih. Sambil minum ya. Minum aja. Oke, tadi kan saya tanya tentang teknologi yang lampau ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi yang HP aja sih udah bagus nih. Betul. Apa kemampuan dasar kita untuk memotret dengan terutama sekitar exposure itu ya? Betul. Masih dibutuhin nggak sih, Bah? Soalnya HP ini udah lancar ya. Udah canggih banget dari HP aja. Terus kamera mirrorless juga udah. Menurut Abah gimana? Saya sih iseng aja sih. Apakah masih perlu pertanyaan itu? Perlu. Nah, kalau memang tidak perlu, apakah perlu jawabannya? Kan? Perlu. Jadi gimana? Ya artinya gini, bahwa teknologi itu tidak mungkin kita menutup diri. Nah itu. Sekarang terus terang saja, apa yang dihasilkan oleh sebuah alat yang namanya kamera itu jauh lebih sempurna, jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Nah itu. Itulah modernisasi. Betul. Lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Nah, Katanya jadilah itu benda yang modern katanya, peningkatan. Nah, bagaimana kita balik deh sebentar. Bagaimana kita menyatakan bahwa foto itu bagus kalau kita tidak tahu foto yang jelek? Iya. Bagaimana kita membuat karya seni yang kontemporer kalau kita nggak tahu? kalau kita tidak paham tentang yang klasik misalkan? Klasik ya. Jadi menurut saya itu tidak hanya sekedar hasil akhir tanpa proses menurut saya tuh. Ya, berarti emang prosesnya bahaya yang proses yang penting. Dan di fotografi, apakah tadi pertanyaannya itu apa penting nggak? Ya
Menurut saya sih tentu saja menjadi penting ya. Betul. Nah, untuk siapa penting? Ya mungkin tidak untuk semua orang ya. Tapi untuk semua orang yang merasa penting. Yang butuh. Misalkan untuk komersial fotografi. Benar. Katakanlah motret manten. Komersial kan? Komersial. Ya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan karya kita itu sudah benar ke klien ya? Ke klien. Kalau kita sendiri tidak paham yang benar itu yang seperti apa. Itu juga kan yang bisa yang membatasi orang atau yang menjadi menjadi corong gitu, kerucutan. Maksudnya gini, yang menjadi frustasi bagi fotografer komersial. Kenapa foto saya tidak bisa naik harganya? Menurut saya itu karena di situ. Ya, karena bagaimana Anda mau menaikkan tarif Anda kalau Anda sendiri tidak tahu apa yang Anda perbuat gitu loh. Tapi kadang justru sekarang fotografer nikahan lebih sering motretnya pakai HP, motretin orang. It's okay, karena ukurannya bukan bener lagi, tapi itu bagus udah servisnya. Ukurannya bagus. Bagus. Ya, kenapa tidak? Kalau memang itu karya bagus itu bisa laku dan bisa mendapatkan keuntungan finansial, ya silakan lakukan gitu. Tinggal apakah kita mau berdiri di sana atau kita mau meningkatkan diri bahwa dengan HP yang ada pun kita masih bisa berkarya, tidak hanya mengandalkan fitur-fitur yang ada di HP saja. Bisa kok. Bisa diulik banyak aplikasi, banyak pengaturannya. Oke, aplikasi itu jalan pintas mungkin ya. Tapi apakah kalau kita lupa mendownloadnya? Tapi apakah sama? Katakanlah bokehnya aplikasi dengan bokehnya kamera dari lensa ya. Bagi masyarakat awam mungkin sama saja bokeh. Enggak sih kayaknya. Tapi bagi kita yang sudah lebih meningkat paham, oh ini bukan, kayak agak aneh gitu ya. Ini aneh. Cawerang gitu banyak. Nah, kalau mata kita pun menurut saya itu hanya bisa melihat pada satu titik fokus saja. Ya, benar. Yang lain tuh buram kok. Blur ya. Benar. Hanya alhamdulillah kita diberikan otak memori ya dan alat lensa yang pada satu saat sepersekian detik langsung bisa merubah. Betul. Padahal tetap saja fokus. Iya. Fokusnya hanya satu titik. Iya benar. Walaupun ada juga yang nggak bisa dilihat mata juga ya, kayak apa sih? Kayak Milky Way misalnya. Kan kalau di mata juga nggak terlalu jelas, cuma pas kamera jadi jelas. Itu juga salah satu kelebihan alat juga sih, Bah ya. Apa benar kalau bahwa di sana tuh sedang tidak ada Milky Way? Kan kita kalau lagi Milky Way nih, cuma kelihatannya paling samar gitu. Ada sebetulnya kan. Tapi dengan alat itu diperkuat si cahaya itu. Ya itu makanya jadi kadang si kamera juga kita bisa lebih unggul dari mata untuk beberapa kesempatan gitu ya. Iya betul. Bahwa kasus Milky Way itu kalau memang tidak ada bahannya, di sononya tidak ada titik-titik cahaya, nggak mungkin bisa terekam. Mungkin ada, tetapi sangat lemah. Nah, dengan kemampuan pengetahuan exposure, perpanjang dong. Ya itu shutternya. Exposure-nya, shutternya, pertinggi dong ISO-nya. Pertinggi dong bukaannya. Nah, itu kan ilmu fotografi. Fungsi motret benar. Di situ kan. Ya, fungsi motret benar walaupun nggak sesuai sama mata juga mungkin ya. Itu menjadi nggak bener kan? Nah, secara mata gitu kan? Ya, karena dilihatnya nggak ada. Nggak kelihatan tapi. Tapi itu foto yang bagus. Nah, itu salah satu itu berarti. Betul. Fotonya akhirnya bagus kan? Ya. Apa kita benar? Ya kita nggak tahu deh. Bagus tuh ya bagus sangat subjektif ya menurut saya. Iya sih. Tapi itulah beberapa fenomena tentang teknologi digital menurut saya tuh bahwa orang sekarang tuh tidak mungkin lagi motret nggak fokus. Iya, karena sudah auto fokus semua. Tuh. Nah, ya
Ya, sementara kita pada zaman dulu untuk mendapatkan fokus yang benar itu perlu berlatih. Benar-benar. Ya, kalau saya coba telisik lagi foto-foto analog saya, film-film analog saya, mungkin 90% nggak fokus. Miss ya, ke belakangnya gitu. Betul. Karena memang susah ya. Memang susah. Nah sekarang tuh nggak ada yang nggak fokus. Itu bedanya. Iya. Yeah. Nah, itulah kemampuan digital. Nah sekarang digital, apa sih yang memotret overexpose atau underexpose? Nggak ada sebetulnya. Nggak ada kecuali kita inginkan. Iya sih. Wah pengen agak terang gitu, di overin nih. Ya, jadi itu sudah sangat sempurna sekali gitu. Segitunya ya. Alat itu membantu kita. Benar-benar. Udah meteringnya udah enak ya. Sudah sangat membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kan. Oke, terakhir sih Bah. Kenapa sih kan ada benar dan salah di fotografi, jadi seolah-olah kayak fotografi itu apakah ilmu eksak atau gimana sih Bah? Karena kan sebenarnya kan banyaknya lebih ke seni juga Bah ya. Karena itu siapa yang memerlukan ilmu fotografi itu sekarang? Nah itu siapa tuh? Ya, bagi yang ingin tahu saja. Kalau saya menyatakan bahwa motret yang benar itu adanya di ruang diskusi dan di ruang kelas. Oke, berarti itu tuh kalau kita menyatakan benar dan salah di fotografi itu dia cuma ada di kelas dan di ruang diskusi. Karena rasanya agak susah ya kalau kita bawa itu keluar kelas. Iya. Karena semua orang akan berkira, gua sukanya yang ini. Iya, benar. Nah, sementara kalau di kelas bukan itu kan. Tolong potretkan motor itu yang sedang jalan freeze, beku. Iya benar. Katakanlah seseorang memotret dengan panning, sangat bagus sekali. Tapi itu salah gitu. Secara keilmuannya gitu. Di kelas ya kalau di kelas. Iya. Bahwa tujuannya. Salahnya di mana? Salahnya yang pasti tidak sesuai dengan instruksi. Instruksi tujuan itunya. Iya benar-benar. Disuruh motret freeze, ini malah freeze tapi jadinya panning. Dan itu berbeda kan jadinya kan. Bagus tapi tidak sesuai instruksi gitu. Jadi fungsinya benar dan salah di kelas itu tuh untuk sebenarnya melatih terutama mahasiswa untuk memotret sesuai dengan apa yang dipengen Bah ya. Betul, menurut saya itu seperti itu. Karena kata dari satu masalah saja tadi ya. Nah, ketika kita sudah bisa memotret seperti apa yang kita lihat, sudah bisa gitu. Nah, kita memotret apa yang kita objek itu diapain juga sudah dengan mudah kita segera melakukannya. Jadi awalnya memotret seperti apa yang kita lihat, lalu memotret seperti apa yang kita inginkan jadinya. Oke, berarti itu emang pentingnya basic itu seperti itu ya, biar kita punya kendali penuh sama karya kita Bah ya. Saya agak sedih kalau memang ada beberapa teman katanya menyodorkan fotonya, tapi under misalkan. Yang parah lagi dia nggak sadar bahwa itu under gitu. Oh, buat saya mah normal gitu ya. Emang. Ya, itulah step-step pentingnya memotret seperti apa yang kita lihat dulu. Ya. Karena untuk melatih itu Bah ya. Untuk melatih itu. Baru setelah itu dikuasai baru memotret seperti apa yang kita inginkan Bah ya. Itu yang saya maksudnya. Oke, jadi benar salah itu sebenarnya untuk basic aja Bah ya sebenarnya. Iya, betul. Biar nanti fotografer apalagi yang mengambil keilmuannya di fotografi itu udah ntar kalau udah lulus mau foto kayak gimana juga udah bisa gitu ya. Yang penting basicnya kuat dulu Bah gitu. Itu. Ya. Kan agak sedih juga kan kalau misalkan saja, tapi mudah-mudahan nggak ada kok. Tapi saya misalkan ya, ada teman kita prestasinya bagus. Penghargaannya sudah banyak. Terus karya komersialnya sudah sangat di mana-mana. Tapi ketika kita mencoba bertanya, berbagi minta berbagi ilmu kan, gua nggak tahu tuh apa sih diafragma itu gimana. Tapi nggak ada kan sampai sekarang. Tapi kan kita akan sedih juga lah. Iya, kalau ada yang nggak ngerti ya, nggak ngerti karyanya sendiri gitu. Betul. Oke, siap. Oke, teman-teman, episode kali ini kita udahi sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Turun pamit. Udah saja. Udah. Oke, makasih atur nuhun.